Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung persen dari sebuah hasil perolehan suara pada pemilihan, baik itu pemilihan seperti pemilihan ketua OSIS, ketua organisasi, ketua-ketua yang lainnya, bahkan pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, atau sampai presiden sekalipun. Pada intinya adalah menghitung persen pada pemilihan yang menggunakan pemungutan suara. Nah, saya akan menjelaskan cara menghitungnya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan Excel, dan yang kedua cukup menggunakan kalkulator. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe di channel ini jika kawan-kawan belum subscribe. Karena akan banyak sekali video-video bermanfaat selanjutnya yang bisa kawan-kawan tonton secara gratis. Nah, langsung saja kita mulai. Ini dia videonya. Cara yang pertama kita menggunakan Excel. Nah, di sini sudah tersedia perolehan suara dari calon 1 sebanyak 198 suara, calon 2 sebanyak 181 suara, dan tidak sah sebanyak 12 suara. Nah, biasanya ketika menghitung persentase suara, suara tidak sah tidak perlu dihitung untuk persentase perolehan suara. Jadi kita hanya menjumlahkan suara sah dari seluruh calon yang ada saja. Nah, jadi suara tidak sah kita hapus dulu. Nah, cara untuk mencari persen dari calon 1 adalah silakan kawan-kawan ketik pada sel di samping hasil dari calon 1 sama dengan C3. Nah, karena hasilnya berada pada sel C3. Kemudian dibagi jumlah suara sah, atau tekan garis miring sum buka kurung C.2C, kemudian tutup kurung, karena jumlah berada pada kolom C. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, masih berbentuk desimal. Kita copy dulu untuk hasil calon 2 dengan cara tekan Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V pada sel di bawahnya, yaitu pada sel calon 2. Atau jika berdekatan tinggal kita drag juga bisa, kita drag ke bawah. Nah, kemudian kita perhatikan dulu rumus yang ada pada calon 2. Nah, ini calon 2 berbeda dengan sel. Nah, calon 2 berbeda dengan rumus yang ada pada calon 1, karena pada calon 1 itu C3, sedangkan pada calon 2 C4. Nah, untuk rumus sumnya ini sama saja. Nah, kemudian kita ubah desimalnya menjadi persen dengan cara klik tanda persen yang ada di atas ini. Nah, jika tidak ada itu kawan-kawan buka dulu dari menu beranda ya. Nah, kemudian setelah membuka menu beranda, di sini ada persennya, tinggal diklik maka akan jadi persen. Nah, inilah hasilnya. Calon 1 memperoleh 52% dan calon 2 memperoleh 48%. Ingat, jika jumlahnya 100 maka hasilnya benar. Dan pastikan tidak ada angka lain pada kolom C selain perolehan suara calon. Jadi jika ada suara tidak sah, sebaiknya dihapus dulu. Atau jika tidak ingin dihapus, maka caranya seperti ini. Pada persen calon 1, nah, tekan sama dengan C3 dibagi sum buka kurung C3.2 C4. Nah, jadi pada dalam kurungnya ini jangan menggunakan C.2C, karena kalau menggunakan C.2C maka akan menjumlahkan seluruh angka yang ada pada kolom C. Nah, tapi diberi keterangan lagi yaitu menjadi C3 dan C4
karena kita tidak akan menjumlahkan suara tidak sah, tapi kita juga tidak ingin menghapusnya. Nah, begitu pula pada calon 2 kita copy saja dan lihat harus sesuai, sama dengan C4 dibagi sum dalam kurung C3.2 C4. Nah, jadi hasilnya akan sesuai karena kita tidak menghitung jumlah suara tidak sahnya. Nah, sekarang bagaimana jika ingin lebih rinci lagi komanya? Kita klik tanda ini sebanyak 2 kali, maka akan ada tambahan 2 digit di belakang koma, sehingga menjadi 52,24% untuk calon 1 dan 47,76% untuk calon 2. Nah, begitu juga jika calonnya ada 3 atau lebih, caranya ya sama saja, tinggal kita jumlahkan semuanya, yaitu pada hasil dari calon 1, calon 2, dan calon 3. Nah, sekarang bagaimana jika menghitungnya menggunakan kalkulator? Nah, kalkulator ini lebih simpel ketika kita tidak sedang membawa komputer. Nah, namun jika ingin membuat data, silahkan menggunakan Excel saja di komputer karena akan lebih akurat dan lebih rinci. Nah, ketika kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya akan ada pembulatan di belakang koma. Nah, maka hasilnya pasti akan sangat panjang, tapi kita bulatkan saja mengambil 2 digit koma. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, jika kita menggunakan kalkulator, pertama silakan jumlahkan total suara sah dari seluruh calon. Di sini 198 ditambah 181, maka hasilnya adalah 379. Nah, kita catat dulu 379. Nah, terserah mau catat di kertas atau di buku. Kemudian rumus menghitungnya seperti ini. Perolehan suara calon dikali 100 dibagi jumlah total suara sah. Nah, 100 ini dari mana? Ya, dari rumus persen. Nah, persen itu kan per 100 ya. Jadi di sini ada rumus 100. Nah, kita coba hitung persentase calon 1. Perolehan suara calon, nah calon 1 yaitu 198. 198 dikali 100 dibagi jumlah total suara sah yaitu 379. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita ambil 2 angka saja di belakang koma, jadi 52,24%. Nah, sama ya. Nah, kemudian calon kedua 181 dikali 100 dibagi 379. Maka hasilnya adalah 47. Nah, di sini kan panjang ya, 47,757 sekian. Kita bulatkan saja 47,76. Nah, karena di belakang 5-nya ini adalah angka 7, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 0,76, 47,76. Nah, hasilnya akan sama. Nah, seperti itulah cara jika menggunakan kalkulator. Nah, jika menggunakan kalkulator ini harap berhati-hati karena takutnya kita salah mengetik, berbeda dengan di Excel ya. Kalau di Excel itu kita bisa melihatnya dan lebih akurat untuk penjumlahannya. Ya, kalkulator juga sebenarnya akurat, yang penting kita harus sangat teliti. Nah, demikian saja cara menghitung persentase pada pemilihan suara.
Nah, bisa kawan-kawan praktekkan jika ada pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, ketua organisasi, atau bahkan pemilihan kepala desa dan lain sebagainya. Demikian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa like jika suka video ini dan share kepada teman-teman yang lainnya agar bisa bermanfaat untuk sesama. Jangan lupa juga tonton video-video bermanfaat lainnya setelah layar akhir berikut ini. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.